Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Zaki Ardiansyah dari kelas studi Al-Quran B. Ingin menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Jadi, menurut bahasa, munasabah berarti hubungan antara ayat atau surat satu dengan ayat. Sedangkan menurut istilah, munasabah atau ilmu tanasub al-ayat wal suar ialah ilmu untuk mengetahui alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Munculnya ilmu munasabah dilatar belakangi oleh lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah. Teori ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Hal ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi. Atas dasar perbedaan sistematika itulah, maka wajar jika masalah teori korelasi atau munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Munasabah dalam Al-Quran ada dua macam, yakni yang pertama, persesuaian yang nyata atau zahir al-irtibat, yaitu persambungan antara bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain erat sekali sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Maka deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian atau pembatasan dari ayat yang lain. Sehingga semua ayat-ayat tersebut tampak sebagai satu kesatuan yang sama. Yang kedua, persambungan yang tidak jelas atau khafiyu al-irtibat atau samarnya persesuaian antara bagian Al-Quran dengan yang lain sehingga tidak tampak adanya pertalian untuk keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri, baik karena ayat yang satu itu diatofkan kepada yang lain atau karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Ada 4 hal yang menunjukkan pentingnya kajian tentang munasabah dalam Al-Quran. Pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Yang kedua, munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa. Yang ketiga, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Lalu yang terakhir, ada dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Secara global, ada 2 arti penting munasabah sebagai salah satu metode untuk memahami Al-Quran. Pertama, dari sisi balaghah, bahwa korelasi antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Dan apabila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat akan hilang. Kedua ilmu ini memudahkan
orang memahami ayat, makna, atau surah. Sebab penafsiran Al-Quran dengan ragamnya jelas membutuhkan pemahaman korelasi atau munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Akan fatal akibatnya bila penafsiran ayat dipenggal-penggal sehingga menghilangkan keutuhan makna. Ulama berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah munasabah, pada garis besarnya terbagi dua. Sebagian mereka menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat. Sebagian yang lain tidak memperhatikan munasabah dalam menafsirkan ayat. Al-Razi adalah orang yang sangat menaruh perhatian kepada munasabah, baik antar ayat atau antar surah. Sedangkan Nizamuddin Al-Naisaburi dan Abu Hayyan Al-Andalusi hanya menaruh perhatian besar pada munasabah antar ayat saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.